Fenomena artis, tokoh publik, YouTuber, tokoh agama hingga anak presiden memposting portofolio atau promo saham tertentu belakangan dipersoalkan. Maklum saja, tak selamanya ajakan mereka untuk membeli suatu saham berbuah profit. Bolehkah saham dipromokan oleh publik figur? Apa bedanya dengan rekomendasi analis? Bijak merespon influencer saham, inilah topik Creative Money bersama saya Eliza Hasan. Untuk membahas fenomena influencer saham, saya sudah bersama dengan Ryan Filbert, praktisi pasar modal yang menulis banyak buku tentang investasi. Kemudian ada Andri Zakaria Siregar, Technical Analyst BNI Sekuritas. Terima kasih Bapak-Bapak telah bergabung bersama kami. Ini kalau menurut Anda, Pak Ryan dan juga Pak Andri, bagaimana sih Anda berdua tentunya menanggapi sekarang fenomena influencer saham yang juga lumayan cukup banyak kita lihat saat ini? Mungkin dari Anda, Pak Ryan. Ya baik, thank you Mbak Elisa. Jadi sebenarnya sih dari pengalaman saya sampai dengan tahun 2021 ini kan sudah 17 tahun ya mengenal dunia keuangan, pasar modal dan investasi bukan hanya di Indonesia dan di dunia juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya boleh kasih istilah yang paling gampang, ini adalah lagu lama kaset rusak. Kenapa saya bilang lagu lama kaset rusak? Sebenarnya dalam setiap kali market yang mulai naik gitu ya, itu memang biasanya muncul fenomena seperti ini. Misal saya pertama kali mulai dari tahun 2004 gitu ya, pasti kalau Pak Andri pasti lebih senior dari saya, itu terlihat sekali 2004 menuju 2008 tiba-tiba ada tokoh-tokoh yang dulu mungkin karena sosial media belum seperti hari ini gitu ya. Ya dulu kita kan bisa lihatnya di koran, lalu dia mengiklankan diri dan lain sebagainya. Ya, saya juga dulu melihat bahwa wow, ini kok hebat sekali gitu, karena saya kan seorang pemula ya. Nah, jadi artinya sepintas ya dalam keadaan pasar yang naik ya tiba-tiba banyak orang yang gandrung di mana lagi ngetrend, itu adalah sesuatu hal yang biasa bisa terjadi. Jadi hal seperti ini karena berada di era teknologi dan digital, semua orang sebegitu mudahnya untuk mendapatkan informasi yang begitu melimpah ruah dibandingkan dulu ya, maka ini menjadi sangat bombastis sekali dan menjadi perbincangan. Jadi lebih heboh lagi daripada dulu. Tapi pola dan patternnya mengenai rekomendasi, mulai dari orang-orang yang memamerkan keuntungannya dalam mendapatkan sesuatu, itu adalah suatu hal yang biasa ketika marketnya sedang naik. Oke. Menjadi sesuatu hal yang biasa. Tapi kalau menurut Anda, Pak Andri, seperti apa terkait dengan fenomena influencer ini? Ya sebenarnya fenomena ini memang ada positif dan juga negatifnya ya. Negatifnya terutama untuk para newbie ya, yang masih pemula, yang masih belum mengenal saham, ya mungkin agak beresiko ya. Tapi sebenarnya fenomena ini misalnya sama juga yang terjadi di Amerika. Kalau di Amerika mungkin saham mungkin sekarang yang kenal lagi tren dan juga naik, ya Robert Kiyosaki dan juga Elon Musk yang kemarin mempromosikan juga Signal ya. Jadi polanya sama. Memang ini memang terjadi polanya sama seperti Indonesia tadi juga, yang sama seperti yang disambung juga oleh Pak Ryan juga. Emang tetap meskipun ini ada positifnya juga ya, karena bukan juga untuk bisa mensosialisasikan juga pasar saham juga terbukti juga investor Indonesia juga meningkat signifikan, tapi negatifnya kita lihat juga ya, pom saham ini kan kita tidak tahu posisi-posisi beliau seperti apa, tujuannya apa, dan juga mungkin kalau untuk saya pribadi mungkin dengan Pak Ryan yang sudah pengalaman banyak, mungkin tidak terlalu sulit ya untuk menelaah mana yang pom yang bagus atau mana yang tidak. Tapi untuk pemula masih tetap harus sangat berisiko ya. Kenapa? Karena kan kebanyakan kalau saya lihat juga karakternya pom yang ada yang baru-baru ini terjadi ini kan di pom ketika sahamnya sudah naik berkali lipat ya, atau misalnya minimal sudah di atas 10-20 risiko. Jadi sangat berisiko kalau misalnya pemula masuk di kondisi seperti sekarang ini itu. Oke. Nah, ini cukup menarik sebenarnya Pak Ryan, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Andri bahwa ini kan sebenarnya yang mungkin agak sedikit berdampak adalah bagi newbie sebenarnya. Nah, apa sebenarnya dampak bagi investor, terutama tadi investor pemula yang berinvestasi di pasar modal dengan modal ya ikut-ikutan membeli saham yang direkomendasikan oleh pesohor ini? Iya, baik.
Jadi dalam melakukan suatu transaksi sebenarnya apapun barangnya, apapun instrumennya itu akan selalu terbagi menjadi 3 kategori, Mbak. Yang pertama adalah memang orang yang menjadi mentalnya pedagang, dia membeli murah dan menjual mahal. Yang kedua adalah seorang investor, dia bukan berbicara mengenai harga saham, tapi dia membandingkan dengan nilainya. Ingat bahwa nilai dengan harga adalah suatu hal yang berbeda. Saya makan nasi goreng di yang itu nasi goreng tek-tek sama di bintang 5 itu kira-kira akan mendapatkan barang yang sama. Saya dapat kolesterol yang sama, saya dapat kalori yang sama, saya dapat kecap yang sama, kurang lebih beda-beda tipis tapi beda suasana. Tapi kenapa dia memiliki harga yang berbeda? Ya karena disajikan di tempat yang berbeda. Maka walaupun kita membayar dengan harga yang beda, tapi kita tetap mendapatkan nilai yang sama. Nah, investor itu sangat concern akan hal tersebut. Nah, bagian yang ketiga adalah orang yang tidak tahu apa-apa, tapi melakukan sesuatu atas dasar feeling, atas dasar ajakan yang disebut sebagai gambling. Jadi, ketika hari ini sedang ramai, yang ikut-ikutan, pertanyaannya adalah, kalau Anda benar-benar ikut, cuma karena modal kepercayaan, mau saham paling bagus seantero jagat, tetap Anda sedang berjudi. Kalau Anda berjudi, oke, ya go ahead, lakukan saja. Tapi menurut saya, judi di saham itu hasilnya terlalu lama. Kalau saya judi, saya lebih baik pergi ke kasino. Kenapa? Karena kasino, saya untuk blackjack saya selesai 1 kali putar. Roulette saya 1 kali putar, saya akan keluar merah atau hitam dengan probability hampir 50%. Sedangkan kalau saya di saham, probability saya untuk benar itu kurang dari 50%. Jadi buat apa saya berjudi di sini? Nah, ini menjadi highlight bagi Anda seorang pemula yang mungkin menonton untuk siaran kali ini. Anda ini sedang mau apa? Mau coba-coba tanpa analisa, nggak apa-apa, itu namanya judi. Oh, saya nggak suka judi, nah itu sedang judi. Nah, itu tuh jadi konflik dalam dirinya masing-masing seperti itu. Tentu kalau bicara positif ya, siapa yang nggak senang tahun 2020 56% pertambahan jumlah investor yang belum pernah terjadi dari tahun 1970 dari Bursa Efek ada. Itu adalah suatu hal yang prestasi. Yeah. Tapi selalu ada pedang bermata dua, kira-kira gitu. Saya beralih ke Pak Andri bahwa sebenarnya potensi kerugiannya itu kan sebenarnya masih ada. Bagaimana dengan potensi kerugian yang memang seharusnya diketahui juga oleh para investor ini? Ya, sebelum masuk ke trading maupun investasi pun juga di mana-mana pun kalau kita melakukan bisnis atau saham pun sama. Kita harus punya trading plan-nya dulu, ada rencana dulu. Ini dana saya 10 juta, mau jadi 100 juta, bagaimana caranya? Ya kan? Apakah beli saham blue chip atau beli saham lapis kedua, lapis ketiga, ya, atau saya beli saham yang masih murah atau saya beli yang sudah mahal. Ya, mungkin kalau fundamental kan mungkin teorinya kan kalau saya pribadi beli ketika murah, ya, jual ketika mahal. Tapi kalau saya pribadi tidak, kalau saya technical, saya beli mahal, jual lebih mahal lagi. Nah itu ada tempat ini yang harus diketahui oleh pada newbie dan juga investor atau trader Indonesia yang saya bilang ya masih kurang ya, spesialis untuk knowledge skill-nya untuk mengenai investasi, perbedaan dengan trading. Ya, saham Indonesia ini kan sudah mahal ya, sekarang ini sudah naik 60% lebih ya, dalam waktu kurang dari setahun. Ini sangat signifikan ya. Ini kejadian lebih dari sekitar 10 sampai 20 tahun terakhir. Dan ini tidak akan terulang lagi, jadi mestinya dalam waktu dekat. Jadi artinya saham yang Indonesia sekarang ini yang terjadi sekarang ini, contohnya BRIS, Agro yang naik sampai 2000%, 1000%-an, ini sangat spekulatif ya. Potensi kerugiannya sangat besar ya kalau kita masuk di saham-saham ini. Kecuali investor sendiri emang rencananya sudah untuk jangka panjang, investasi dengan dananya yang memadai. Mungkin kalau kondisi seperti sekarang ini, ya mungkin saya sarankan kepada investor atau trader, mungkin masuknya satu kasihnya jangan lebih dari 30%. Jadi meskipun kalau ada pun gejolak, kita kan tidak tahu nih market mau kemana kan, kalau ada gejolak. Jadi ya, kita salah prediksi, kita mengenai ada potensi kerugian, ya kita mesti ada backup 70% lagi dana. Dan itu juga harus tentunya dengan syarat saham-sahamnya yang bagus. Yang pertama yang fundamentalnya bagus, likuiditasnya bagus, dan juga lihat juga dengan sentimennya, dan juga lihat juga dari kenaikannya. Kalau saya lihat untuk trading, saya selalu kasih saran kepada murid-murid saya dan juga jadi nasabah di BNI Sekuritas sendiri. Jadi kalau saham itu sudah naik 3 hari, kalau dengan posisi yang cepat naik dan lebih dari 10%, saya beri mendingan hindarin dulu. Mendingan kita cari saham yang masih diam, contohnya kemarin TWR kan misalnya gitu ya, saham TWR, saham dari Telco yang masih kisaran antara 920 sampai 1000, kan yang lebih bagus kita seperti itu. Risikonya kecil, ya risikonya tidak lebih dari 5%. Tapi kalau misalnya kita beli saham Agro, Antam, yang sekarang risikonya dengan
pergerakan harga komoditas ya risikonya sangat signifikan, ya bisa lebih dari 30-50%. Contohnya seperti sekarang ini yang terjadi di saham Kimia Farma ya, atau misalnya Indofarma. Kemarin terjadi 74, sekarang koreksinya sampai lebih 40%. Ini yang kita harus highlight. Jadi yang penting tujuannya kita harus tahu dulu trading plan-nya dulu, belinya di mana, jualnya di mana, time frame-nya berapa lama, dan juga dana yang kita mau kita masukkan ke bursa ini berapa pendek gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Aryan dan juga Pak Andri, dan pemirsa tentunya mengapa investor harus berhati-hati dengan rekomendasi saham pesohor atau influencer. Tetaplah di Creative Money. Pemirsa, influencer atau publik figur yang mempromosikan saham cenderung menginformasikan potensi cuan, tetapi abai dengan potensi kerugian. Nah, ini saya kembali lagi ke Pak Andri. Kalau kita lihat kan mana sebenarnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sebut saja publik figur ini. Kita ada nama-nama yang kemarin sempat muncul adalah kayak Raffi Ahmad, kemudian muncullah Ustadz Yusuf Mansur, ada juga Kaesang yang memang mengajak atau pamer portofolio. Ini sebenarnya seperti apa sih? Mana sebenarnya yang boleh dan tidak boleh, Pak Andri? Sebenarnya kalau dari pengalaman saya juga lihat di dalam negeri maupun juga di luar negeri pun sebenarnya sah-sah aja ya, karena kan mereka ini kan ngomongnya kan tidak terlalu spesifik dengan target harganya kan, dan juga prospeknya pun juga masih belum jelas. Sebenarnya ini tergantung dari pembacanya sendiri atau yang menerima informasinya. Jadi kalau saya lihat memang seperti itu. Memang kita juga harus waspada. Jadi memang sama seperti juga kita di analis ya, sebagai analis juga di BNI Sekuritas pun sama. Kita pun tidak sepenuhnya menyarankan untuk pada investor maupun trader maupun di BNI Sekuritas untuk menelan mentah-mentah apa yang kita buat ya untuk harian, mingguan, juga bulanan. Tetap masing-masing pun juga trader yang juga atau nasabah di BNI Sekuritas tetap harus ada knowledge-nya dulu. Kita ajarkan dulu teknikalnya, fundamental, bagaimana potensi mencari saham yang bagus, potensi kenaikannya berapa persen, dan juga kapan kita harus keluar dengan risiko yang tertentu, dan juga bagaimana dengan risk manajemennya. Nah, seperti itu yang kita selalu sarankan ke nasabah. Jadi minimal kalau meskipun kita tetap kita juga pakai namanya tuh risk and reward ya. Jadi misalnya kalau kita misalnya untungnya misalnya 10%, ya ruginya harus tidak lebih dari 3%. Jadi kalau kita rugi 3 kali pun juga bisa di cover 1 kali untung. Nah, ini kita harus ajarkan kepada nasabah juga
Dan juga ini yang kalau saya lihat yang pom-pom misalnya terjadi di market sekarang ini ya sebenarnya sah-sah, tapi cuman ya tergantung dari kitanya, jangan terlalu mentah-mentah. Ya juga harus cek juga perusahaannya bagus atau tidak. Soalnya kalau saya lihat kan ada juga saham misalnya saham MCAS di pom-pom juga kalau saya lihat ya itu sudah naik 70% sebelum di pom-pom. Jadi emang hati-hati. Jadi kas-kas sekarang dan akhirnya sekarang itu mengalami koreksi. Jadi kita juga harus ngecek dulu sebelum kita memutuskan untuk menelaah atau menerima informasi seperti itu. Cek apakah posisi baik teknikal atau 3 hari sudah naik yang signifikan, candlenya dari 3 kali hijau, saya pikir mendingan mencari saham-saham yang baru sekali naik. Ya. Soalnya kalau kemarin misalnya lagi euforia misalnya merger anak usaha Pelindo misalnya kan PCM sama EPCC. Nah contohnya seperti itu. Informasinya bagus, newsnya juga bagus, ya teknikalnya baru 1 hari 2 hari naik. Jadi masih ada kesempatan hari ketiga kita untuk take profit. Oke. Jadi contohnya yang kita buat harus membuat minimal semua di nasabah di bisnis kreatif tetap harus punya trading plan-nya dulu. Kalau ke Pak Rian sebenarnya ada aturan hukumnya nggak sih Pak, atau undang-undang pasar modal tuh cukup tidak sih untuk ya tadi ya menjaga para investor ini? Iya, baik. Mungkin saya sedikit menambahkan di tadi ya Mbak ya. Jadi sebenarnya yang namanya orang memamerkan portofolio itu sebenarnya tidak ada aturannya ya dan tidak. Tapi apakah itu memiliki etika yang baik atau tidak perlu kita perhatikan. Sama seperti saya juga bilang gini, Mbak Elisa, saya pengen tanya gaji Mbak Elisa berapa sih? Apakah etik? Rasanya kita jadi mikir, kok begitu ya? Nah itu tidak etik namanya. Ada orang lagi misalnya tiba-tiba mau memamerkan ATM-nya. Dibukain cek saldonya, apakah etik? Nah, itu menjadi suatu pertanyaan, bukan masalah boleh dan tidak, semuanya boleh-boleh dan tidak boleh gitu, tapi itu menjadi sesuatu yang kita perlu renungkan bersama. Kalau sampai dilakukan, pertanyaan selanjutnya menjadi hukum sebab dan akibat. Kok dia mau melakukan itu ya? Dasarnya apa? Nah ini yang perlu kita pelajari, kenapa dia pamerkan untuk membeli secara spesifik barang itu? Dia ada apa dengan si A, si B, dan si C? Kenapa dia melakukan itu? Nah, jadi arahnya tuh jadi ke sana. Kok jadi mikir jelek? Oh, bukan mikir jelek, tapi berpikir kritis berbeda sama berpikir jelek tentunya. Itu yang saya akan coba ceritakan. Nah, kalau ditanya mengenai aturan pasar modal, kita semua sudah tahu lah. Ada aturan perdagangan harga, pergerakan harga semu. Lalu juga berbicara mengenai praktek-praktek untuk cornering dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada. Namun batas garisnya itu memang menjadi cukup abu-abu. Bagaimana caranya menjustifikasi sesuatu menjadi maksud yang dimaksud itu gitu. Jadi ya dengan contoh kayak tadi ya, tadi Pak Antri sempat bilang ada suatu harga saham yang harganya sudah naik lebih dulu, tiba-tiba muncul suatu berita ataupun di endorse. Pertanyaannya kan ngapain kayak gitu ya? Karena bisa jadi kalau pikirannya jelek kita bisa bilang, oh ternyata ada orang yang sebelum daripada kita sudah tahu dan ternyata sudah melakukan keputusan beli secara jumlah banyak, itu kan sebenarnya jadi insider dong. Nah, kalau insider kan berarti ada aturannya. Akan ke arah sana. Tapi kan bagaimana membuktikan hal tersebut? Pada prinsipnya tidak ada namanya perfect competition market yang benar perfect. Hal seperti itu loh yang kita perlu sadari bersama-sama untuk melihat suatu rekomendasi yang apalagi datang dari orang yang tidak memiliki standar untuk etika. Kalau sebagai seorang analis di perusahaan sekuritas, itu sudah panjang itu. Etikanya udah panjang, Mbak. Nah, karena saya juga sebagai orang yang tidak berada di sekuritas, saya berusaha mematuhi etika itu dari sudut pandang saya sendiri. Makanya sampai selama saya 17 tahun ini, saya tidak pernah merekomendasikan satu jenis saham pun. Kenapa? Karena saya tidak merasa bahwa itu adalah etika yang baik bagi orang yang awam seperti saya. Itu yang ingin saya sampaikan kepada mungkin teman-teman yang hari ini sedang terpengaruh hal-hal tersebut. Nah, sanksi bagi influencer yang hanya ya mungkin yang bisa membahayakan itu ada nggak sih sebenarnya Pak Andri? Setahu saya sih, saya kurang paham ya teman, tapi kalau untuk legalnya, tapi kalau saya lihat sih emang kalau yang kemarin terjadi, contohnya kemarin ada yang dipanggil juga oleh direksi direksi bursa juga, saya pikir ya katanya tidak ada masalah ya, karena memang kalau saya lihat memang rata-rata pom-pom tersebut kan tidak terlalu detail juga, yang maksudnya untuk investasi dan risikonya juga mereka pun juga kecenderungan yang kebanyakan sih kalau siap untuk jangka panjang ya, mungkin positif saya kurang paham untuk itunya, tapi kalau mungkin yang seperti yang dibilang tadi oleh Pak Rian juga, yang kita balik lagi ke etikanya ya, memang etika ya, misalnya mereka sudah tenar ya, udah banyak duitnya juga, kasihan kan masalahnya newbie ini yang istilahnya duitnya terbatas, apalagi dengan kondisi sekarang ini
ya bukan karena kebutuhan atau karena bukan karena pengen investasi, tapi karena nafsu, pengen meraih keuntungan yang cepat. Nah itu kan ini kita harus lihat etikanya, emang kita juga harus melihat juga, karena ujung-ujungnya terjadi korban-korban dari newbie ini yang harus kita juga perhatikan juga. Yang saya pikir juga ini yang harus kita perhatikan oleh kita semua juga ya, baik perusahaan pun sebagai analis dan juga bursa pun dan juga kita pun dari pihak teman-teman kita pun juga kita selalu merekomendasikan dan juga mewaspadai mengenai pom ini, karena juga legalitasnya kalau saya lihat emang belum ada ya, maupun di Amerika pun juga kalau saya lihat juga di luar negeri pun tidak ada orang yang sampai ada sanksi legalitasnya ya, seperti pidana atau untuk dari unsur pom ini, karena kan emang secara keseluruhan emang ini kan informasinya juga kan masih semu juga ya, masih tidak terlalu detail, lebih fokusnya ke jangka panjang. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, tetaplah di Creative Money. Anda masih menyaksikan Creative Money, bijak merespon influencer saham. Masih bersama saya tentunya Bapak Rian Filbert dan juga Bapak Andri Zakarias Siregar. Saya kembali ke Pak Rian. Pak Rian, ini ya kalau tadi Anda katakan bahwa ini mungkin sebuah bisa nggak sih kalau kita bilang ini adalah sebuah strategi lah dari sebuah emiten untuk melakukan promo, atau sebenarnya apakah boleh nggak sih ini dilakukan oleh emiten untuk promo kinerja agar diminati oleh investor? Iya, ini batasan-batasan seperti ini, seperti yang tadi saya kemukakan, Pak, bahwa batasan-batasan ini cukup sulit untuk bisa dinyatakan hitam atau putih, ya kan? Jadi biasanya sebagai seorang pebisnis itu mengerti yang mana hitam, yang mana abu-abu dan putih. Nah, jadi kata-kata tidak boleh dengan tidak boleh dan tidak diatur adalah dua hal yang sulit untuk kita bedakan.
Kalau saya jawab bukan tidak boleh, menjadi tidak diatur. Nah, kalau tidak diatur itu makanya dibatasi dengan yang namanya etika. Nah, kalau berbicara mengenai melaporkan suatu kinerja, ya kan, bahwa kinerjanya baik adanya, rasanya itu tidak masalah. Tapi kalau akhirnya itu ditambahkan dengan sebuah ajakan berinvestasi, saya rasa juga tidak masalah gitu. Toh saya tahu sekali bahwa ada salah satu perusahaan consumer yang di mana di packingnya daripada yang kita beli di supermarket itu ada ajakan secara itu, yuk nabung saham titik itu di packingnya. Nah itu sebenarnya kalau datangnya dari si emitennya langsung kan logik ya gitu. Tapi kalau misalnya sampai nanti dihubung-hubungkan dengan kinerjanya sehingga menggunakan si endorsement ini, ya ini yang menjadi pertanyaan. Apakah jadi orang berpikiran buruk kembali seperti tadi, kalau sudah naik, ini yang naik selama ini uang-uang siapa di sana? Berarti kamu sudah kesulitan untuk keluar, makanya mempromosikan. Kalau kamu mempromosikan, masyarakat beli, nanti kamu jualan. Berarti kan ini ada praktek distribusi barang ya, dengan harga mahal. Nah itu kan sebenarnya pertanyaan saja, bener nggak bisa naik lagi kinerja selanjutnya? Nggak taunya ujung-ujungnya ternyata financial engineering, wah tambah bablas. Nanti Anda bertanya lagi, bagaimana konsep daripada audit daripada laporan keuangan? Dan ini panjang nggak selesai nih. Kita mau bikin kreatif money bisa 10 jilid ini kalau kita bahas berkelanjutan begitu. Tapi intinya adalah etika dan kita harus punya nilai, ini rasionalnya gimana sih? Cocok nggak sih dengan laporan keuangannya? Cocok nggak dengan teknikalnya selama ini? Cocok nggak dengan volume transaksinya? Cocok nggak dengan frekuensinya? Nah, hal seperti itu makanya nggak bisa untuk pemula. Seperti yang tadi Pak Andri kemukakan. Jadi kembali lagi, apakah menjadi etik, apakah juga menjadi masuk akal atau tidak untuk kita lakukan sebuah transaksi tersebut. Oh oke, baik. Nah tapi kalau tadi balik lagi ke Pak Andri sendiri, Anda melihat bahwa kalau ini etik apa tidak etik? Logikanya dan juga biasanya sih, kalau selama emitennya itu secara transparan memberikan informasi yang benar, ya GCG-nya juga bagus, saya pikir juga tidak masalah ya. Soalnya banyak juga bisnismen juga, kalau lihat investor yang sudah kakap juga mempromosikan juga emiten-emiten. Tapi selama ini masih perusahaannya bagus, likuiditasnya juga bagus, dan juga sentimennya juga lagi bagus. Kalau lihat tren sekarang misalnya komoditas lagi bagus, nah jadi emang cocok. Jadi emang dengan trennya dipromosikan, kan jadi emang bisa juga memberikan pertimbangan juga kepada pembacanya. Jadi yang mendapatkan menerima investasi, saya pikir ya selama masih niatnya dari emitennya dan juga untuk meningkatkan juga transaksi dari emitennya dan juga kondisinya bagus, ya tidak hengki-pengki dan tidak macam-macam, ya saya pikir tidak masalah ya selama ya juga kan tujuannya juga kan untuk juga meningkatkan juga kesejahteraan untuk menjadi investor di Indonesia juga, dan juga yang memiliki sahamnya juga, dan juga jadi otomatis juga akan meningkatkan juga pendapatannya untuk jadi emitennya sendiri. Saya pikir ya win-win situation ya selama yang saya bilang tadi informasinya transparan dan juga harus dijaga juga GCG-nya juga. Jadi bisa dibilang kalau influencernya bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan atau yang dia utarakan, itu tidak menjadi masalah sebenarnya, seperti itu? Ya sebenarnya baik lagi ke kitanya juga ya, meskipun apapun ya, meskipun kita beli mobil misalnya mobil maupun kita tahu mereknya bagus, Toyota, Honda, tetap aja pasti ada risikonya juga. Meskipun itu brandnya bagus, kualitasnya bagus, tetap meskipun kita pun juga melihat ada pom-pom daripada misalnya emiten dari pihak yang sudah terkenal ya. Jadi kalau saya lihat ya tidak, balik lagi kitanya lagi, kita sebagai kan yang diputar itu kan dana kita sendiri, ya kan. Jadi kalau misalnya mereka pun sudah bagus ya nggak masalah. Yang penting kan kalau kita misalnya sendiri bilang tadi, ya kalau sahamnya sudah naik terlalu signifikan, sudah tidak masuk akal dengan korelasi dengan indeksnya, yang misalnya indeksnya turun misalnya indeksnya kayak sekarang seperti ini, turun berturut-turut 3 hari, 2 hari, tapi sahamnya malah melejit, dan kita juga harus waspada. Jadi ada sesuatu di kenapa yang kita harus cermati juga kalau di market ya juga. Yang pertama kan kita juga harus belajar juga fundamentalnya bagaimana, teknikalnya gimana, juga ada banderologinya gimana. Kita juga lihat kan di sini juga ada market makernya, dan juga tetap aja kan misalnya ya juga lihat juga flow-nya ya, ada aliran asing, dana asing dan juga domestik. Ini kita lihat kalau kita kuasai 4 ilmu itu, saya pikir juga kita bisa bertahan dan juga bisa mengetahui apakah ini pom-pomnya benar atau tidak. Jadi kita juga bisa masuk, dan kapan juga kita bisa hindarin untuk saham pom-pom seperti ini.
Oke, oke. Pak Rian, lalu ini apa atau bagaimana tentunya dengan rekomendasi-rekomendasi yang juga dilakukan oleh analis di TV, ada juga di koran, media online, bahkan juga di media sosial, Pak Rian? Iya, jadi sebenarnya kalau berbicara mengenai yang ada di TV ataupun di surat kabar, biasanya merujuk kepada sekuritas ya Mbak ya. Nah, kalau kepada sekuritas tentunya sekuritas ini kan memiliki code of conduct dari Otoritas Jasa Keuangan dan juga dia juga diawasi oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi apa yang mereka lakukan sebenarnya sudah cukup terawasi dengan baik. Justru yang akan menjadi bola liar ini kan kalau yang memberikan rekomendasi yang di luar daripada yang sudah diawasi oleh regulator. Misal sekarang ada orang-orang yang pada hari ini menjadi influencer. Apakah mereka melapor kepada Otoritas Jasa Keuangan? Sebenarnya kalau misalnya Anda mengambil suatu nilai komersil terhadap sebuah rekomendasi, maka sebenarnya di Otoritas Jasa Keuangan ada namanya izin penasihat investasi. Itu agak overlapping. Jadi bagi Anda ini semua yang memberikan rekomendasi, itu agak overlapping loh dengan yang namanya aturan yang namanya penasihat investasi. Karena penasihat investasi itu boleh memberikan rekomendasi dengan nilai komersial tertentu. Nah, silakan melapor ke sana agar ada suatu pengawasan. Jadi lebih tahu akan etikanya. Nah, yang menjadi repot ini kan yang baru belajar ikutan rekomendasi. Wah, tambah seru lagi nih baru belajar ikutan rekomendasi kan. Tambah rame lagi. Itulah Mbak kira-kira. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Pak Rian dan juga Pak Andri. Ya, pemirsa, lalu bagaimana agar tidak terjebak pom-pom? Tetaplah di Creative Money. Ya ampun, hidup ini benar-benar berat. Iya nggak sih? Tambah lagi berat karena tagihan numpuk, tagihan internet, kreditan mobil. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melaporkan jumlah investor pasar modal naik 56% menjadi 3,88 juta pada 2020. Investor domestik dengan usia di bawah 30 tahun mendominasi dengan persentase 54,79% dari total investor. Nah, ini untuk Pak Rian dan juga Pak Andri. Ini bagaimana tentunya investor harus bersikap terhadap ajakan dari influencer saham ini, Pak Andri? Ya, kita kembali lagi tadi kan masing-masing juga tiap orang kan kebutuhannya beda ya. Kebutuhannya dan juga time frame-nya juga beda. Kan ada yang sedang trading, ya mungkin saya sarankan juga harus punya trading plan untuk saham ya, jangka pendek misalnya kurang daily misalnya tidak lebih dari 3 sampai 5 hari. Ini kita perhatikan juga. Jadi
tergantung juga misalnya kebutuhan jangka panjang, ya misalnya lebih dari setahun. Lihat view-nya. Tapi kalau saya lihat dari kinerja persentase kenaikannya. Karena kan saham-saham sekarang ini kan jauh lebih gila dibandingkan saya 10-20 tahun yang lalu ya. Karena banyak di tahun ini aja ada 3 saham yang naik, dalam setahun ini ada 3 saham yang naik lebih dari 20% dari bottom dari bulan Maret. Jadi emang ini kita harus waspadai. Jangan sampai kita beli di pucuk ya, di level tertinggi. Akhirnya koreksi contohnya sekarang ini. Makanya kan kenapa terjadi pom-pom ini rame, jadi viral ya karena ada yang mengalami kerugian. Ya kalau nggak ada yang mengalami kerugian, saya pikir aman-aman aja. Saya pikir beritanya mungkin tidak terlalu akan seperti sekarang. Jadi karena banyak kerugian, ya, karena ini. Jadi saya pikir ya kalau untuk jangka pendek ya, kalau untuk saya sendiri ya kita harus interpretasinya harus hedging plan, juga harus cek juga fundamentalnya, R-nya bagaimana, PBV-nya, flow-nya gimana. Pasti sih lebih senang kalau lihat investor asing ya. Kalau asing beli otomatis kan biasanya bagus ya, biasanya ya, tapi tidak selalu. Tapi biasanya kalau asing masuk misalnya lebih dari 100 miliar ke satu saham itu seperti biasanya sudah dianggap bagus karena mereka pun sudah ada pertimbangannya lagi. Kita lihat juga di sini likuiditasnya juga. Ya, misalnya di atas 10.000 sampai dengan 50.000 lot bid offer saya pikir juga bagus. Dari sisi jadi dari screen tape-nya. Jadi kita lihat juga kenaikannya. Kalau satu saham sudah naik lebih dari 30% dalam waktu jangka pendek kurang dari sebulan ya, saya pikir dengan hindarin dulu. Ya mendingan kita saham-saham sekarang ini bulan. Contohnya juga saya sarankan juga kepada nasabah juga kita harus tahu juga ada namanya rotasi sektor, ada namanya rotasi saham. Ya, jadi kita jangan ngomongin saham aja, kita juga harus tahu tren sektornya bagaimana. Contohnya sekarang yang lagi tren yang kan konstruksi, properti, misalnya juga saham misalnya high tech ya. Jadi contohnya kita lihat ya tidak semuanya juga naik semua. Contohnya juga misalnya saham-saham konstruksi juga ada yang masih lagging, yang masih tertinggal. Nanti kita bisa koreksi. Contohnya misalnya bisa saham telekomunikasi. Ya, saham Indosat dan naik tinggi, ya, saham Excel, Telkom, tapi ada yang saya murah, contohnya saham KWR, contohnya ini. Jadi ini mungkin bisa dipertimbangkan kepada trader maupun juga investor, kita bisa mencari saham yang murah baik untuk trading maupun juga untuk investasi. Jadi kalau misalnya butuh misalnya ilmunya masih kurang untuk mengetahui ilmu seperti yang tadi saya sebutkan, ya bisa menghubungi analis-analis yang ada di misalnya kalau kita akunnya di Bidang Sekuritas. Saya tanyakan dia terkait bagaimana fundamentalnya, bagaimana view-nya teknikal dan fundamentalnya bagaimana. Ini setidaknya bisa membantu juga kepada nasabah di Sekuritas untuk juga tahu di mana risikonya dan potensi keuntungannya juga di mana gitu. Oke, jadi tetap harus cek lagi kembali ya terkait dengan hal itu. Kalau dari Anda Pak Rian? Tentunya kalau terhadap ajakan itu kan kita perlu tetap bisa iya atau tidak, bisa menolak ataupun menyetujui. Nah, sebenarnya nggak ada satupun hal yang buruk ketika kita diajak berinvestasi ataupun mengenal dunia saham ataupun capital market atau mengenal instrumen investasi yang lain. Itu tidak ada satupun ajakan yang buruk di sana. Tapi permasalahannya adalah saham itu di Indonesia ada 700 lebih. Anda harus bisa memilih, tidak semuanya bagus. Lalu kalau misalnya sudah tahu ada saham yang bagus, Anda juga harus tahu bagaimana waktu yang tepat untuk masuk. Nah, setelah Anda mengetahui dua itu, Anda juga harus tahu bagaimana kalau rencana tidak berjalan sesuai dengan rencana kita gitu, ternyata nggak berjalan gitu, dan ternyata gagal, bukannya naik malah turun. Apa yang harus kita lakukan? Nah, biasanya hal seperti ini tidak dipahami oleh pemula. Jadi setidaknya pertama kalau Anda mau memulai investasi saham itu bukan hal yang buruk. Tapi kalau misalnya Anda tidak bisa memilihnya, itu sekurang-kurangnya Anda harus mulai belajar bagaimana cara logika dasar bisa memilih saham yang bagus dan saham yang buruk. Kalau misalnya kita berbicara mengenai saham yang bagus dari sudut pandang konsep membeli saham adalah membeli perusahaan. Berarti yang kita lihat bukan lagi sahamnya, tapi namanya perusahaannya. Bila kita melihat perusahaannya, maka apa yang kita lihat dari perusahaannya? Semuanya? Nggak mungkin. Ada 3 hal yang sederhana. 1, apakah perusahaannya berpendapatan? 2, apakah perusahaannya mencetak laba? 3, apakah perusahaannya berhutang? Lah, kalau dilihat dari 3 itu kita bisa dapat apa? Kita bisa dapat logika. Logika pertama, pendapatannya turun terus, labanya naik terus, hutangnya naik terus. Kok aneh ya? Atau ada juga pendapatannya naik terus, labanya naik terus, hutangnya naik. Masih masuk akal. Karena apa? Orang berhutang untuk ekspansi, pendapatannya naik, labanya naik. Atau yang lebih lucu lagi, pendapatannya turun, mulai rugi, hutangnya naik. Tapi di mana-mana gitu influencer bilang, "Ayo, kita beli saham ini." Lah, ini kenapa nih? Ceritanya nggak cocok nih. Nah, karena logikanya tidak cocok, Anda bisa mulai baca, ini ada yang salah.
Nah, saya juga bilang, kalau misalnya Anda melihat investor di dunia, katakanlah Anda bilang namanya Warren Buffett. Warren Buffett itu merekomendasikan untuk membaca buku Security Analysis. Tapi ada buku kedua yang menarik, yang direkomendasikan oleh Warren Buffett, namanya adalah Uncommon Profit from Common Stock from Uncommon Profit. Jadi, sesuatu keuntungan yang tidak biasa dari saham yang kita kenal. Nah, masyarakat biasanya pemula itu selalu mencari uncommon stock from uncommon profit. Jadi mau cari sesuatu yang orang lain tidak tahu agar kita dapat untungnya besar. Jadi ada greedy-nya di sana. Nah, yang kayak gini-gini nih yang biasanya kena jebak Batman gitu. Hati-hati loh, ketika orang rugi, biasanya dia akan cerita sama 10 orang dengan didramatisir. Tapi kalau orang yang profit, itu akan diam-diam saja. Melihat pertumbuhan investor yang 56% ini, dan yang kurang dari 30 tahun, yang berarti jempolnya sakti sekali untuk mencet sosial media, begitu dia rugi, dia akan teriak luar biasa. Efeknya adalah membuat takut orang lain. Akhirnya tidak jadi investasi. Investasi itu untuk masa depan. Kalau ini tidak disiasati dengan benar, yang rugi bukannya si investor itu yang nyangkut, tapi seluruh orang, termasuk Indonesia, yang untung cuma si influencer karena sudah dapat bayaran. Tapi Pak Riyanda, tadi balik lagi ya, kalau tadi kita lihat Anda katakan bahwa ini perlu dicermati juga, karena kalau pas pandemi kemarin kan di 2020 di mana jumlah investor yang meningkat, menurut Anda apakah ini memang karena pom-pom? Gayung bersambut lah, boleh dibilang suatu kondisi yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita tidak bisa keluar rumah, ada pembatasan sosial berskala besar, diperpanjang, adanya pandemi, banyak yang di PHK. Orang akan berpikir bagaimana caranya dapat uang dari rumah kan. Salah satunya dia mungkin jualan melalui grup-grup WA-nya dia untuk barang-barang makanan atau apapun. Yang kedua ya, trading saham ini kan sekarang semuanya virtual ya, dalam arti kata adalah digitalisasi, scriptless ya. Sehingga kan orang akan mencari bagaimana caranya dapat uang dari rumah. Nah jadi ya sebenarnya gayung bersambut ini adalah suatu kondisi yang membuat mereka jadi tadinya tidak aware karena dalam kondisi kepepet dia jadi ikut. Maka dari kondisi ini juga mungkin bisa dilihat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu bahwa ini adalah suatu hal yang bisa dibawa ke positif atau menjadi sarana mereka exit, kita nggak pernah tahu. Makanya kita harus melihat sebagai apa sebab akibatnya dan apa juga yang mendasari sesuatu itu dikatakan bagus atau buruk. Oke, baik. Pak Andri, jadi kalau menurut Anda untuk baik itu Bursa Efek Indonesia, OJK, Sekuritas, Emiten, dalam kondisi seperti ini harus berbuat apa? Ya untuk dari pihak-pihak yang terkait ya yang berwenang juga bisa seharusnya mengundang juga para influencer juga untuk juga memberikan sosialisasi edukasi juga. Jadi minimal juga mereka juga ya ada beberapa influencer mereka pun atau banyak pun juga bisa diundang ya, bisa makan bareng atau gimana ya sambil ngobrol mengenai keuntungan dan kerugiannya. Kalau misalnya ada di pom-pom mungkin juga bisa disosialisasikan, mungkin juga bisa bermanfaat ya buat kita juga teman sendiri sebagai trader juga investor juga atau maupun juga sebagai newbie. Jadi sebenarnya juga ini juga sebenarnya kan di sini kan kurang sosialisasi ya untuk saham-saham seperti kayak apa di pom-pom ini kan terjadi. Kenapa kan ini kan kurang informasi mengenai ilmu misalnya tadi misalnya saham, teknikalnya, fundamentalnya dan lain. Nah, mungkin kalau dilihat mereka juga bingung mungkin satu saham ini saham apaan ya. Coba naiknya bisa sampai 2000%, ini saham bisa turun sampai dengan 50%. Nah, ini mereka tidak mengetahui. Jadi ini perlu sosialisasi saya pikir dari pihak yang berwenang dan juga bisa mengundang para analis juga pada misalnya contohnya kayak komunitas saham grup seperti kayak Pak Freebird dan juga bisa Inflowet bisa kumpul mungkin bisa berembuk lah, bisa mencari solusi ya. Jadi biar juga bursa kita juga meningkat dengan bagus ya investornya dan semakin pintar. Jadi itu yang saya harapkan sih ya, pertumbuhannya investor harusnya dibarengi juga dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh pada investor baik pun yang sudah lama maupun juga investor yang masih baru. Oke, baik. Nah tentunya pemirsa ini bagaimana kalau kita melihat perbincangan ini, apakah Anda sudah siap investasi di pasar modal? Tentunya tanpa ikut-ikutan, lakukan sekarang juga asal bukan dengan uang panas, apalagi bermodal pinjaman ya. Tetaplah di Creative Money.
Ya pemirsa, Anda di penghujung Creative Money bijak merespon influencer saham. Nah, balik ke Pak Andri dan juga Pak Rian, ini bila kita review ya perbincangan kita dari awal, ini boleh nggak dikasih tips lah dari Pak Andri dan juga Pak Rian sebenarnya agar investasi yang sehat itu seperti apa dan tidak terjebak oleh pom-pom dan ajakan influencer atau juga seleb saham. Mungkin kita mulai dari Pak Andri. Ya, yang pertama untuk para baik-baik semua ya, maupun yang sudah lama maupun juga yang masih baru, investor juga, kita tetap harus punya knowledge dulu. Karena dengan ilmu knowledge ini yang penting untuk menentukan kita ke masa depan ya. Kita juga harus melihat juga, ya misalnya juga risiko-risikonya tetap, dan jangan menginginkan untung terus, tetap saja ya. Tetap saja kita risikonya juga. Dalam sebuah investasi dimanapun juga tetap ada risikonya. Yang pertama kita lihat dan lihat likuiditas sahamnya juga. Lihat sentimen market yang sekarang terjadi, contohnya sekarang lagi tren misalnya dengan SWF, konstruksi dan lain-lain. Itu yang sentimen itu selalu berubah setiap saat. Itu kita harus ikutin, harus sering baca news, dan mengikuti juga pelatihan-pelatihan, dan misalnya teknikalnya, fundamental atau barangmologi dan lain-lain. Banyak ilmu-ilmu yang bisa diserap oleh baik yang gratis maupun juga yang berbayar. Jadi sarankan sih yang gratisan ya. Jadi istilahnya juga sekarang kan sudah ada banyak sokmed ya, banyak ilmu-ilmu saya juga bisa baca-baca di sokmed, Instagram, YouTube juga banyak ilmu-ilmu dan teman-teman saya juga yang bisa kita serap juga gratis ya. Jadi yang kedua juga kita lihat juga yang tadi saya bilang juga pilih saham-saham yang GCG-nya bagus ya, good governance yang cukup bagus yang transparan juga. Ya, karena kan investasi itu kan sama dengan kita seperti kayak beli negara ya. Ya kalau negara pertumbuhannya bagus, saham pun pasti akan mengikuti. Nah, ekonomi bagus, ya otomatis juga pertumbuhan pendapatan dari emitennya juga akan meningkat juga. Itu nanti kan kita lihat supply demand-nya dengan technical. Contohnya itu, jadi itu ada hubungannya antara fundamental, technical, dan nanti itu seperti ya sudah tadi varian tadi market timing kan yang benar ya, yang tepat kondisi sekarang ini. Apakah cocok kita beli layak kita beli saham di sekarang ini, indeks sudah naik sekarang 60% dalam waktu cuma 10 bulan. Ya apakah cocok atau layak saham itu sudah kita beli sudah naik 100 atau sampai 1000%. Ini yang harus kita lihat dan analisa lagi. Dan sekarang juga banyak fasilitas ya, contoh sosial media juga dianalisis pun juga di bisnis kertas pun juga ada Zoom. Jadi mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan juga untuk para investor karena saya sendiri kan sebagai technical analyst ya. Jadi bicaranya pun lebih ke teknis. Jadi ya, juga nanti kita gabungkan lagi dengan trennya indeks sendiri, biasanya pasti lihat indeks ya. Kalau market sekarang ngomong 7.000 saya pikir tidak masalah, kita ngomongin beli saham yang bagus untuk investasi sampai dengan akhir tahun ya. Nah, meskipun tetap ada risikonya nanti kita lihat lagi level supportnya di mana kalau by technical. Mungkin lihat sekuritasnya juga harus dengan dana nganggur ya. Karena apa? Karena kalau saya lihat emang secara keseluruhan memang tahun ini tetap akan ada gejolak lagi ya dari technicalnya. Kenapa? Karena isu-isu yang sekarang ini kan itu kan kecenderungan kan kita lihat spekulatif. Pokoknya kayak saham farmasi, vaksinnya belum jualan tapi sahamnya sudah naik gila-gilaan. Konstruksi pun sama, BASF belum jalan tapi sahamnya udah naik gila-gilaan. Jadi ini kita harus cermati juga, harus membedakan mana yang real fundamental sama yang spekulasi. Ini juga bisa menjadi pertimbangan kepada investor maupun trader, jadi membedakan. Bagusnya jadi kondisinya seperti farmasi, mining, sekarang pertambangan maupun konstruksi bagusnya trading. Kalau investasi mungkin kita cocoknya mesti saham bank yang dividennya cukup bagus, misalnya contohnya. Makanya kita investor pun juga harus melihat juga bursa pun sebenarnya sudah bagus ya memberikan informasi pada kita, contohnya adanya LQ45, adanya dividen 30, adanya indeks Kompas, itu menjadi sorotan daripada kita melihat 800 saham yang ada di bursa ya. Kita pilihlah saham-saham yang ada di indeks LQ45, 100 atau dividen 50 yang sudah nilai bagus untuk kebutuhan maupun trader maupun juga investor. Oke, baik. Itu tips dari Pak Andri. Lalu tips dari Anda, Pak Rian, seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kalau dari saya kembali seperti awal saya mengatakan bahwa banyak kan orang ini tidak tahu dia ini mau jadi apa. Dia tidak tahu bahwa dia ini ingin menjadi seorang trader, yaitu berdagang saham, yaitu membelinya murah, menjual mahal, membeli lebih mahal, menjual lebih mahal, atau adalah investor saham. Investor itu ada orang yang berpikir bahwa tidak pernah menjual sahamnya, berarti dia selalu mendapatkan keuntungan karena perusahaan itu selalu mengenerate laba, maka dia disebut dengan dividend hunter, ataupun dia ternyata suka dengan mencari saham-saham value stock, artinya adalah mencari harta karun terpendam. Saat ini belum terlalu mahal karena salah harga, dia melihat valuasinya begitu luar biasa, akhirnya dia beli.
Nah, yang paling repot ini ya di market itu bukan cuma ada investor dan juga ada trader, tapi ada yang namanya spekulan. Spekulan ini ya dia mungkin ngitung kancing, mungkin dia ngapain sehingga dia bisa entry ya. Itu yang menjadi spekulan yang repot Iya. gitu. Nah, Anda ini suka yang mana gitu. Kalau Anda sudah menentukan, ya silakan belajar. Masalahnya kedua, banyak investor yang ketemu dengan saya, pelaku pasar itu yang niatnya mau masuk ke saham, tapi dia bilang begini, Ryan, saya ini beli-beli rekomendasi itu karena saya tidak punya waktu. Lah, kalau tidak punya waktu, menurut saya tidak tepat untuk beli saham. Tepatnya beli reksadana. Kenapa? Karena reksadana sudah dikelola. Loh, reksadana ada fee-nya. Nah, ini lebih lucu lagi kan? Dia ingin dapat untuk maksimal tapi nggak mau bayar sama sekali. Jadi memang tipikal seperti ini tuh sering sekali terjadi di masyarakat. Jadi Anda harus tahu bahwa yang namanya uang Anda itu kan dicari dengan susah payah kan. Anda pergi bekerja ya kan, pulang larut malam. Lalu Anda mau serahkan kepada sesuatu yang Anda tidak jelas masa depannya. Berarti kan Anda sebenarnya sedang tidak melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab kan. Uang itu kan untuk masa depan Anda juga. Ya kalau Anda nggak mau anggap ini suatu hal yang penting, ya udah jangan masuk ke saham sekalian. Investasi saham itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Trading mungkin membutuhkan waktu yang lebih sering Anda lakukan untuk buka aplikasi, monitor. Kalau investasi itu kan yang namanya laporan keuangan kan muncul cuma per kuartal kan. Ya Anda tinggal lihat lagi apakah laporan keuangannya masih relevan dengan yang sebelumnya atau terjadi gejolak atau ternyata ada suatu GCG yang tidak baik. Nah, itu berita-berita seperti itu Anda baru bereaksi. Tapi selebihnya kan mayoritas Anda boleh dibilang sleeping partner kan dari si perusahaan itu sendiri kan. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dibilang Anda nggak punya waktu, itu menurut saya agak salah kalau Anda justru karena nggak punya waktu ikut rekomendasi. Lah ini kan jadi menjalankan sesuatu yang udah dicari susah-susah tapi disia-siakan dengan cara yang asal mau gampang aja padahal susah nyarinya loh gitu loh kira-kira. Oke. Baik, jadi kalau mau ya mau untung ya juga mau repot pastinya ya, cari atau kalau mau untung ya harus belajar dulu, ketahuilah terlebih dahulu tadi ya terkait dengan resikonya, kemudian perusahaannya, terus udah gitu trading plan-nya seperti itu. Baik, terima kasih tentunya Pak Ryan Filbert yang merupakan investor sekaligus pengajar investasi dan juga Pak Andri Zakaria Siregar, Technical Analyst BNI Sekuritas yang telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, setiap orang termasuk Anda perlu berinvestasi agar memiliki passive income untuk menghadapi tahun-tahun ketidakpastian. Saya Eliza Hasan pamit, sampai jumpa.